Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Konstatir Progresif Daci. Saya adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Kristen di SMP Negeri 5 Mainamele. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 dari LPTK IAKN Tarutung dengan nomor induk mahasiswa 25010600044. Saya akan melaksanakan video pembelajaran di kelas 8 SMP dengan tema Allah Pemelihara Hidupku. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Shalom. Shalom. Apa kabar kalian pada hari ini? Baik, sehat, kuat, luar biasa. Sudah semangat untuk belajar sama Bapak pada hari ini? Sudah, Pak. Ayo yang semangat, mari kita sama-sama tepuk semangat. Tepuk semangat. Baiklah, sebagai umat beragama, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita bernyanyi dulu, kita berdoa kepada anak kami, Kelsey, untuk memimpin kita di dalam doa. Baik teman-teman, mari kita berdiri semua. Mari kita bernyanyi Bapa Engkau baik. Baik, mari kita bersatu. Terima kasih Yesus sebagai pengasihan kami, sebagai anak-anak-Mu yang kasih, yang cinta, yang kesayang. Tuhan Yesus Kristus, hanya Ibu yang sangat singkat, jaga kita sempurna. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Selanjutnya kita akan absensi dulu. Dengarkan namanya baik-baik supaya tidak salah untuk menjawab. Abel Sanjaya Fau, Hadir Pak, Afianto, hadir Pak. anak-anak kami. Hari ini kita akan belajar tentang satu materi, yaitu Allah Pemelihara Hidupku. Apa? Allah pemelihara hidupku. Sebelum kita lebih jauh, lebih lanjut untuk membahas tentang satu tema atau topik, yaitu Allah Pemelihara Hidupku, maka Bapak mau bertanya dulu. Siapa yang memelihara hidup kita setiap hari? Ada yang bisa? Saya, Pak. Ya, Mindy, silakan. Menurut saya Pak, Allah yang memelihara hidup kita setiap hari. Dia memberi napas kehidupan, kekuatan, perlindungan, serta berkat yang kita butuhkan setiap saja. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Pernahkah kalian berpikir mengapa setiap hari kita masih diberi kesempatan untuk belajar, tertawa bersama keluarga? Itu semua karena kasih Tuhan yang selalu menjaga kita. Dialah sumber kehidupan yang setia memelihara kita setiap saat. Setiap hari kita diberikan nafas dan kita bisa melihat cakrawala, melihat terang, melihat bagaimana ciptaan Tuhan yang luar biasa.
Dan itu menunjukkan bahwa kasih pemeliharaan Allah kepada kita semua, kepada anak-anak kami, kepada saya, kepada keluarga, itu nyata bagi hidup kita. Nah, adapun yang menjadi tujuan dasar atau yang menjadi landasan kita dalam memahami, belajar tentang materi pemeliharaan Allah kepada kita, yaitu tujuan pembelajaran 1. Silakan baca 1, 2, 3. Memahami makna pemeliharaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menunjukkan sikap hidup dalam pemeliharaan Allah melalui doa, pujian, dan tindakan kasih. Ya. Jadi dalam tujuan pembelajaran tentu kita bisa memahami ya bahwa memahami makna pemeliharaan Allah dalam kehidupan sehari-hari itu sangat baik sekali dalam kehidupan sebagai seorang anak Tuhan. Ya, ada doa, ada pujian, dan itu semua adalah tindakan kasih. Jadi anak-anak Bapak sekalian, coba perhatikan, ya. Di sini Bapak menyajikan sebuah masalah kontekstual dalam sebuah video yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah kisah seorang anak yang kurang diperhatikan, yang kurang memiliki makanan sehingga kelaparan, maka mereka merasakan bagaimana penderitaan, bagaimana yang namanya kekurangan. Nanti Anda, anak-anak kami, menyaksikan video ini dan bisa mempelajarinya dengan baik. Jadi silakan menyaksikan daripada video di depan. Ketahui kelaparan adalah masalah yang sangat serius di Afrika. Orang ini menggalang dana untuk membantu anak-anak di Uganda dengan cara apapun yang dia bisa. Dan tugas utamanya adalah untuk membantu anak-anak yang kelaparan. Inilah saat dia membawakan makanan untuk salah satu anak yang membutuhkan, dan dia pun memakannya dengan sangat lahap, menunjukkan kepada kita untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Jadi buat anak-anak didik Bapak, setelah melihat daripada video yang ada di depan, Anda sudah melihat seperti apa anak ini dan siapa yang bisa memberikan makanan kepada dia. Maka pertanyaan Bapak, di mana posisi atau apa yang sudah kalian saksikan, sudah kalian lihat tentang pemeliharaan Allah dalam kisah ini? Ada yang bisa? Si Elizabeth. Ada seorang bapak yang memberikan makanan atau roti kepada anak yang sudah kelaparan atau yang sudah terlantar di pinggir jalan. Oke. Anak-anak Bapak sekalian, dari masalah kontekstual di depan ini, di sini Bapak akan menyajikan sebuah video pembelajaran sebagai dasar pendalaman iman tentang bagaimana atau makna pemeliharaan Allah. Mari anak-anak Bapak, silakan diperhatikan baik-baik di depan. Kita melihat tayangan di depan ini, Bapak berharap agar anak-anak didik kami bisa mencatat ya hal-hal yang sangat penting. Masih semangat untuk belajar hari ini. Nah, anak-anak, kalian tahu bahwa Allah adalah segala-galanya
dalam kehidupan manusia. Semua orang beriman mengaku bahwa Allah itu menyertai, Allah memelihara dan Allah menyelamatkan seluruh ciptaannya. Melalui pengakuan inilah kalian diajak untuk belajar hidup bersyukur dan mengetahui cara hidup yang dikehendaki oleh Allah sebagai bentuk pemeliharaan Allah atas kehidupan manusia. Jadi pemaparan materi tentang Allah, tentang pemeliharaan Allah dalam hidupku yang sudah Bapak tayangkan tadi, apakah anak-anak sudah memahaminya? Sudah, Pak. Ada yang masih kurang paham? Tidak, Pak. Baiklah, Bapak akan bagi LKPD dan silakan anak-anak Bapak untuk membahasnya melalui diskusi kelompok, ya, dituang melalui lembaran LKPD. Dan setelah itu nanti kita bisa presentasikan melalui masing-masing kelompok. Selain daripada lembaran LKPD, Bapak juga kasih sekaligus modul, ya, modul ajar tentang Allah pemelihara hidupku. Kalau ada hal-hal yang tidak dipahami, jangan segan-segan, silakan tanya sama Bapak. Bisa, Pak. Ada yang susah kan? Tidak, Pak. Oke. Bagaimana anak-anak sudah siap? Sudah, Pak. Baik, karena Bapak melihat anak-anak didik Bapak sudah menyelesaikan LKPD, maka sekarang masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kelompoknya. Jadi kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang membentuk pemeliharaan Allah. Dalam membentuk pemeliharaan Allah ada 4 item, yaitu pertama, pemeliharaan Allah, kasih dan perlindungan. Allah menjaga umatnya dari bahaya. Kami kutip dari Mazmur pasal 121 ayat 7 sampai 8. Di sini dikatakan tentang memberi rasa aman dan perlindungan dalam kehidupan sehari-hari, menyertai langkah hidup orang percaya. Seterusnya kita juga lebih memberikan semangat kepada mereka, pujian kepada mereka, apresiasi dengan tepuk WOW. Tahu kan? Tahu, Pak. Tepuk WOW. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, dari mulainya penyajian materi pada video, pembelajaran dan juga pembahasan masalah kontekstual pada LKPD, Bapak mau tanya, apa yang sudah kalian pahami tentang pemeliharaan Allah? Ada yang tahu? Siapa? Ya. Kelsey, silakan Kelsey. Menurut saya belajar bahwa pemeliharaan Allah tidak pernah berhenti, bahkan ketika saya sedang menghadapi kesulitan. Tuhan selalu hadir melalui pertolongan, kekuatan, dan damai yang saya berikan. Jadi disitulah saya menyadari bahwasanya hidup adalah anugerah yang harus saya syukuri setiap hari. Oke, perfect.
depan yang menjadi kesimpulan dari seluruh pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu Allah adalah sumber kehidupan dan pemelihara setiap makhluk ciptaannya. Setiap hari Ia menjaga, melindungi, dan mencukupkan segala kebutuhan kita dengan kasih dan kesetiaan yang tidak pernah berakhir melalui keluarga, teman, alam, dan berkat-berkat kecil yang kita terima. Kita dapat merasakan bahwa pemeliharaan Allah sungguh nyata bagi kehidupan orang-orang yang percaya. Jadi anak-anak, Bapak sekalian, dari presentasi kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4, pada hari ini Bapak cukup bangga dan mengapresiasi penampilan anak-anak Bapak, sungguh luar biasa, mantap sekali. Kalian semua hebat-hebat, pintar, dan aktif dalam pembelajaran ini. Jadi Bapak berharap dalam setiap pembelajaran kalian semua tetap aktif dan tetap untuk mempertahankan bagaimana nilai-nilai kerjasama yang baik, diskusi, berpendapat, maka itu ditingkatkan, dikembangkan untuk lebih mantap di hari-hari yang ada di depan. Itu yang Bapak sampaikan. Tentunya dari penampilan kalian yang baik pada hari ini, pasti dari yang baik akan ada yang lebih terbaik. Nah ini tentunya melalui apa? Melalui hasil diskusi kelompok tadi. Maka mari kita harus dengarkan dari Bapak untuk sesuai dengan pemberian penilaian secara penampilan di depan melalui penyajian materi diskusi kelompok. Maka kita akan dengarkan nilai yang sangat tertinggi, yaitu dari kelompok 1 dengan skor nilai A. Tepuk tangan dulu. Sedangkan nilai daripada kelompok 2 dengan skor nilai B+. Dan sekali lagi Bapak sangat bangga terhadap kalian semua karena bisa menunjukkan bagaimana responsif, bagaimana keaktifan, bagaimana kerjasama yang baik. Nah, hari ini kita sudah belajar bersama. Sekarang coba pikirkan kembali apa yang kalian dapatkan pada hari ini melalui pembelajaran. Silakan kalian menuliskan. Ya, Bapak meminta kalian silakan menuliskan satu pengalaman pribadi ya tentang bagaimana Allah, pemeliharaan Allah dalam hidupmu secara pribadi. Dan itu sama artinya kalau Bapak bilang begini, bagaimana kesaksian hidupmu bersama dengan Tuhan Allah terhadap Allah, bagaimana kebaikan Allah dinyatakan bagi dalam buku catatan Anda. Dan Bapak sangat berharap Anda bisa menuliskan dengan sejujurnya, dengan hati yang jujur, sehingga dari catatan Anda nantinya bisa mencerminkan bagaimana kehidupan kita sebagai anak Tuhan yang mestinya. Bapak memberikan waktu kepada anak-anak kami 5 menit untuk bisa menuangkan dalam buku catatannya. Artinya, ingat, yang Anda tulis adalah pengalaman pribadi Anda sendiri. Anak-anak sekalian, sebagai tugas atau PR kerja di rumah, Bapak akan membagikan LKPD secara individu.
Dan Bapak berharap untuk lembaran kerja ini kalian bisa mengerjakannya dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Bapak bagikan ya. Untuk pembelajaran berikutnya, dengan Bapak, kita akan membahas pembelajaran selanjutnya pada minggu depan, pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang implementasi sikap menolong sesama sebagai wujud syukur atas pemeliharaan Allah. Anak-anak, terima kasih sudah belajar dengan penuh semangat, dengan sangat sungguh-sungguh dan penuh sukacita. Terima kasih untuk semuanya. Kasih Allah selalu nyata dalam hidup kita setiap hari. Melalui kasih itu, maka kita harus bagikan juga kepada orang lain. Kita harus menjadi contoh, menjadi teladan. Setelah menerima daripada pembelajaran pemahaman yang sudah Bapak bagikan, mari kita mengambil satu sikap. Menerapkan sikap kasih, mengasihi sesama, menolong orang lain sama seperti di video tadi. Jangan kita mengabaikan orang lain. Sebelum kita berpisah dari ruangan ini, kita akan tadinya kita memulai dengan berdoa dan segala hidup kita serahkan ke dalam tangan Tuhan dalam proses pembelajaran. Maka ketika kita mengakhiri ini juga, kita akan serahkan ke dalam Tuhan dan dalam tangan Tuhan sebagai wujud ucapan terima kasih kita kepada Tuhan dengan doa kepada temanmu Eca untuk bisa maju ke depan memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Yesus, kami ucapkan syukur pada hari ini. Tuhan mencerahkan kami istirahat, kiranya Tuhan hari bersama kami dan selalu menolong kami. Dalam Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Itu pertemuan kita pada hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tetap semangat. Shalom.